Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Armaya Sari, CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi, Unit Kerja SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Bapak Parulian Sijabat SPD, selaku Kepala Sekolah yang akan saya wawancarai terkait tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Pak, apa kabarnya Pak hari ini? Oke, selamat pagi juga Bu, sehat. Ini kebetulan mendung ini. Iya ya. Pak. Saya gini Pak, terkait tugas saya sebagai CGP di modul 3.1 ini untuk mewawancarai pemimpin atau kepala sekolah. Jadi kebetulan saya akan mengajar di SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi, Bapak selaku kepala sekolahnya, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak, Pak? Oke, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Semoga bincang-bincang kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya, Pak. Oke. Nah, begini ya Pak, selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah tersebut menimbulkan dilema etika dalam pengambilan keputusan, Pak? Oke, baik Pak, lantas bagaimana cara Bapak mengambil keputusan terkait masalah etika tadi, Pak? Oh ya, saya mengambil suatu contoh lah ya. Saya kira kita langsung aja ke contoh bagaimana kepala sekolah mengambil suatu keputusan yang beretika dan bermoral yang saling menguntungkan antara anak dan sekolah. Kemarin ketika rapat kenaikan kelas, ada anak yang absensinya sampai di atas 50. Banyak ya Pak? Banyak. Alasannya secara spesifik alasannya adalah dia membantu orang tuanya untuk mencari nafkah di pagi hari. Padahal sekolah di disiplin kita kan disiplin negeri 4 ini kan, kalau lebih dari 10% absen, maka dia tidak akan naik kelas. Itu. Jadi kalau diperhitungkan, kalau lebih dari 24, maka dia akan tinggal kelas. Nah ini sampai 50. Nah ini menjadi permasalahan yang harus kita pecahkan. Di satu sisi anak-anak punya hak untuk sekolah, termasuk Undang-Undang Dasar kita juga mengamanatkan gitu, pasal 31, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, dilema berikutnya adalah kita juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tidak akan terjadi diskriminatif di sekolah karena berbagai hal dari hak anak. Jadi negara menjamin bahwasanya anak-anak kita wajib sekolah. Wajib, itulah dilema yang terjadi yang membuat kita harus berpikir bagaimana menyelesaikan problem solving tadi. Saya kira demikian. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak sudah menceritakan bagaimana kasus dilema etika yang Bapak hadapi ya Pak, terkait dengan kasus absensi siswa. Ya, benar. Nah, menarik sekali nih saya Pak mendengar cerita ini. Saya akan bertanya lagi nih Pak, masalah bagaimana Bapak nanti mengambil keputusan. Nah, begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ini Pak, ada dua dilema yang terjadi saat kita mengambil keputusan, yaitu yang pertama dilema etika yang berkaitan dengan kebenaran versus kebenaran, dan bujukan moral di mana kebenaran versus kesalahan, dan biasanya itu terkait dengan kasus hukum tuh Pak. Nah, terkait masalah tadi Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral dari masalah-masalah yang pernah Bapak hadapi di sekolah? Ya, menarik. Jadi ada dua hal yang harus kita pikirkan. Masalah dilema etika, kebenaran versus kebenaran. Tadi saya lupa contoh. Di satu sisi, anak tersebut merasa dia benar karena dia membantu orang tuanya. Iya, benar.
sudah hampir 50 hari dia nggak sekolah selama setahun, tapi dia merasa itu benar karena dia membantu orang tuanya. Di satu sisi, sekolah ada aturan tertentu yang mengharuskan bahwasanya anak-anak tidak bisa lebih dari 24 hari absen setahun. Nah, ini terjadi dilema kebenaran versus kebenaran. Nah, untuk mengatasi ini, saya kira perlu kebijakan dari kepala sekolah, termasuk bagaimana dia mengidentifikasi masalah, termasuk kita mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua adalah bagaimana kepala sekolah bisa bekerja sama dengan guru, agar guru juga paham tentang masalah tadi, keberadaan tadi, masalah etika tadi. Nah, itu hal yang penting. Jadi kita harus pertama saya identifikasi dulu masalah, apakah ini bisa diterima secara logika, dan yang kedua, saya sebagai kepala sekolah harus mempertimbangkan masa depan anak. Iya. Karena bagaimanapun anak punya hak untuk sekolah, punya hak. Di satu sisi kita juga punya aturan. Nah, ada kebenaran, berbenturan antara kebenaran dengan kebenaran. Nah, disitulah perlunya kebijakan dengan kepala sekolah, dan harus ada kerjasama dengan guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, bagaimana sama-sama mengambil suatu keputusan yang benar-benar menguntungkan anak dan juga tidak merugikan sekolah. Saya kira demikian, Bu. Oke, baik Pak. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak untuk kasus-kasus dilema etika, di mana yang memiliki kepentingan yang sama Pak, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jadi di dalam kasus yang Bapak ceritakan tadi kan ada mengandung kebenaran ya Pak ya, dan nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak lebih mengutamakan mana ini Pak? Nah, saya harus lihat dulu permasalahannya. Ada juga etika moral, karena ini berkaitan dengan hukum. Contoh seperti terjadi di sekolah tetangga kita, ada guru, ada anak-anak sampai menyakiti guru dengan mengucapkan kata kotor, bahkan membuat kekerasan kepada guru. Nah, ini adalah sudah berkaitan dengan hukum, kan gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait agar bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan dengan tidak merugikan guru yang mungkin sudah teraniaya, dan hak anak juga harus kita pertimbangkan. Ini satu sisi. Di sisi lain tadi, masalah etika kebenaran versus kebenaran, saya mengambil suatu keputusan itu, pertama, saya panggil dulu guru BP, termasuk wali kelasnya, merundingkan bagaimana terkait masa depan anak-anak ini. Nah, kalau sudah dapat nanti keputusan dari guru BP dan wali kelas yang bersangkutan, termasuk memanggil orang tuanya loh, karena orang tuanya sangat memegang peran penting di dalam keberadaan anak tadi. Orang tua, wali kelas, dan guru BP kita kumpulkan, dan hasilnya baru kita paripurnakan di rapat dewan guru. Nah, ini jadi begitu saya buat untuk memecahkan suatu masalah. Ini kan, Bu. Oke, baik Pak. Jadi tadi Bapak sudah memaparkan beberapa langkah ya Pak, strategi bagaimana Bapak pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi ya Pak ya. Ya, salah satunya dengan berkomunikasi, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait, terutama orang tua, gitu, mendiskusikan dengan Dewan Guru dan membawanya ke rapat bersama ya Pak ya, ketika sidang kenaikan kelas nanti. Luar biasa Pak, solutif sekali apa yang telah Bapak buat Pak, strateginya. Saya tertarik nih Pak dengan langkah-langkah yang sudah Bapak buat. Nah, melanjutkan lagi Pak, ketika Bapak membuat suatu keputusan dari masalah yang seperti Bapak katakan tadi, ada nggak tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Banyak sekali, karena bagaimanapun pendidikan ini kan milik semua. Iya Pak. Milik masyarakat, milik sekolah, termasuk pemerintah yang menaungi pendidikan
di negara kita ini. Tantangan-tantangan yang utama adalah bagaimana kita memberitahukan, bekerja sama dengan orang tua. Karena pada umumnya orang tua ini ya tentunya sekolah, orang tua, termasuk pemerintah, termasuk orang-orang di sekitar pemuka masyarakat harus kita libatkan untuk memecahkan suatu persoalan yang terjadi di sekolah. Saya kira demikian Bu, itu teknis-teknis dari bagaimana pemecahan masalah etika dan moral di sekolah. Saya kira demikian. Oke, baik Pak. Ketika Bapak mendapatkan masalah dalam kepemimpinan Bapak di sekolah, apakah Bapak biasanya langsung memutuskan keputusan itu ketika masalah itu datang, atau Bapak punya langkah-langkah atau prosedur yang harus Bapak lalui nih Pak? Ya, nah itu pertanyaan yang menarik ini karena menyangkut nama besar seperti itu, kan begitu. Bagaimanapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama dulu saya identifikasi masalah. Yang pertama saya harus identifikasi masalah. Ini masalah apa? Yang kedua, kalau memang dia masalahnya bisa saya selesaikan dengan orang tua, ya mudah-mudahan bisa terselesaikan. Tapi kalau permasalahannya sudah menyangkut nama baik sekolah dan sebagainya, tentunya yang kedua adalah bagaimana ini tadi yang saya bilang tadi harus merapatkan kepada sekolah, guru-guru merapatkan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, yang ketiga adalah kita harus bekerja sama. Langkah ketiga adalah bekerja sama dengan masyarakat, termasuk komite, dan yang terakhir mungkin kalau memang permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, ada loh masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan sekolah karena dia masalah jalur hukum. Tentunya kita bersama dengan pihak-pihak terkait. Tapi yang jelas sekali lagi ya, kita harus bahwasanya anak-anak itu punya hak untuk sekolah. Itu utamanya. Hak murid, hak siswa harus kita kedepankan. Saya kira demikian Bu. Oke Pak, menarik sekali dari paparan Bapak ya, luar biasa Pak. Dan ada pertanyaan lagi nih Pak, jika Bapak mengambil suatu keputusan Pak dari masalah yang ada, adakah orang yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi Bapak untuk mengambil keputusan Bapak? Ya, nah faktor utamanya adalah memang kepala sekolah harus benar-benar berwawasan kependidikan. Iya benar. Ya, saya tidak pernah dipengaruhi oleh siapapun, tapi saya suatu mengambil keputusan harus sesuai dengan hukum yang pertama, kemudian hak-hak anak harus dikedepankan. Ini harus digarisbawahi. Hak-hak anak harus dikedepankan. Bagaimanapun anak-anak ini anak-anak kita. Nah, kemudian apakah saya dipengaruhi pihak-pihak lain? Juga tidak. Saya selalu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan lain sebagainya tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Harus kita musyawarahkan untuk mendapat hasil yang lebih baik. Saya kira demikian Bu. Oke Pak, yang terakhir nih Pak ya, ya. Dari pertanyaan kita, dari selama Bapak menyelesaikan masalah ini Pak, apalah hal-hal baik yang bisa Bapak petik atau hikmah yang dapat Bapak petik dari kasus-kasus yang pernah datang dari Bapak, terutama masalah dilema etika Pak? Ya, hikmah yang kita peroleh adalah kita berpikir bahwasanya hidup ini harus ada masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Benar Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita diberikan Tuhan pikiran dan hal-hal yang lain karena kita manusia beragama yang tentunya dengan kasus-kasus seperti itu kita ini bisa bekerja sama dengan baik. Itu hikmah yang ketiga. Dan yang terakhir adalah apapun ceritanya, bagaimanapun permasalahannya, harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu hikmah yang saya peroleh hingga kita mengambil suatu keputusan. Oke baik Pak, terima kasih. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang
telah Bapak paparkan mungkin jadi bahan pembelajaran saya ke depannya Pak. Saya berharap Bapak ke depannya makin baik lagi, sehat-sehat selalu, makin sukses memimpin SMP Negeri 4 dan ke depannya SMP 4 lebih bagus dan sukses lagi ya Pak. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Armaya Sari, CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi, unit kerja SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Zulmi Ardiansyah selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi mengenai modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mai. Gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Keluarga di rumah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat semua Ya, Bu. alhamdulillah. Nah, ini Pak kebetulan saya ada tugas dari tugas CGP terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi salah satu tugas yang diberikan adalah mewawancarai pemimpin atau kepala sekolah. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas waktu dan kesempatannya. Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai perihal pengambilan keputusan tadi Pak. Ya, Jadi saya mau nanya nih Pak. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah itu terkait dengan dilema dalam pengambilan keputusan Pak? Jika saya boleh tahu, boleh Bapak ceritakan masalah apa itu Pak? Atau kasus apa? Ya baik, terima kasih Bu Maya atas kesempatannya, atas waktunya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa bisa berdiskusi. Bu Maya juga menyelesaikan tugas ya untuk di BBGP. Tentu sebagai seorang kepala sekolah kita diberi amanah ya oleh kalau kita di SMP Muhammadiyah oleh majelis. Banyak hal yang harus kita hadapi, tidak saja guru, siswa, orang tua siswa, kemudian stakeholder yang ada di ruang lingkup sekolah itu. Tentu banyak hal yang dialami Bu Maya. Alhamdulillah semua itu bisa kita selesaikan. Nah, terkait tentang dilema etika, ada beberapa case yang menurut saya cukup menjadi perhatian bagi saya dan guru-guru. Ada case yang memang kita alami beberapa waktu yang lalu, mungkin angkatan 2 tahun yang lalu. Itu ada siswa kita yang selalu terlambat. Tentu secara aturan salah, salah. Namun setelah kita ketahui alasannya, nah itu yang membuat kita dilema. Walaupun si anak itu nggak pengen dia terlambat, lumayan, dia pengen. Nah, kita panggil guru BK, kita panggil wali kelas, kurikulum kita panggil juga. Gitu. Artinya kita berdiskusi seperti apa sih anak ini. Gitu. 2 tahun yang lalu ya, kalau saya tidak salah, 2 tahun yang lalu. Dia pasti terlambat ketika kita masuk 7.15 itu nanti anak-anak murojaah baris, kemudian nanti ada penampilan, dia masuk 7:30 memang. Ternyata pagi dia mengantar belanja orang tuanya untuk berjualan di Pajak Impres, pasar Impres di samping Sungai Padang ya, itu pasar Impres. Nah, si Pak itu terlambat, ya, Pak boleh ya. Iya nak, tapi alasannya kan, walaupun kita berikan seperti itu pemahaman, namun kan kita belum bisa menjelaskan ke anak-anak yang lain bahwa itu diperbolehkan gitu. Oke, tadi kan Bapak udah cerita ya bagaimana siswa yang terlambat, dilema etika yang Bapak katakan tadi, ya kan? Nah, lantas Pak, keputusan apalah yang Bapak buat ketika menghadapi kasus seperti ini? Iya.
Lumayan. Memang keputusan sangat sulit gitu kan, kompleks lah, artinya kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak, tentu kita harus dengarkan banyak pihak. Iya. Karena kita harus mengakomodir semua, artinya bukan yang salah itu kita akomodir, tidak, namun tetap kita ada alasan kenapa dia berbuat seperti itu, sehingga mengambil keputusan bahwa kita panggil orang tuanya. Penting membantu orang tua, namun penting juga belajar dan belajar disiplin dia belajar disiplin. Jadi kita akhirnya seperti itu, sehingga ya alhamdulillah ada perubahan, walaupun sesekali terlambat. Kita maklumi, tidak bukan berarti yang salah itu kita ini enggak, cuman oh ya, nah iya Pak, kemarin agak telat bangun karena siap bantu mama kecapean tiduran, oke, sekalian orang tua. Dan ya hati-hati, artinya hati ke hati bahwa kita maklumi proses membantu orang tua pasti wajib kita, apalagi mama kita, orang tua laki-laki udah nggak ada, ya harus nak kau bantu mama gitu. Namun kau juga harus datang tepat waktu. Nah, tinggal Dari pemaparan Bapak tadi sepertinya itu solusi yang solutif sekali ya Pak ya. Jadi kita sebagai seorang guru juga pimpinan harus memahami keadaan siswa kita gitu ya Pak ya. Menurut saya itu luar biasa Pak solusinya. Jadi Pak, dalam modul yang saya pelajari ini Pak, ada 2 jenis dilema Pak yang untuk pengambilan keputusan, yaitu dilema etika merupakan dilema kebenaran versus kebenaran, serta bujukan moral yang merupakan dilema kebenaran versus kesalahan. Nah, kalau menurut cerita Bapak tadi, bagaimana Bapak mengidentifikasi keputusan-keputusan yang Bapak buat, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan dilema bujukan moral, Pak? Iya, memang hal itu sudah kita kita jalankan. Nah, kita ambil sebuah keputusan, namun tetap juga kembali lagi kepada musyawarah, Bu Mai. Kita harus mengidentifikasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, harus kita uraikan dulu mana yang menjadi dilema etika dan mana yang menjadi bujukan moral, benar versus benar, benar versus salah, gitu ya. Harus betul-betul kita uraikan dengan baik, dengan bijak, sehingga keputusan yang kita ambil itu Bumai tidak merugikan satu pihak, gitu loh. Kita mengakomodir bahwa ini udah peraturan sekolah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun kita juga harus mengetahui bagaimana situasi daripada orang tua, kondisi orang tua. Jadi harus kita pilih juga Bumai. Nah, itulah perlunya kita musyawarah diskusi juga sih, dan diskusi dengan rekan sejawat, dengan guru, dengan guru BK, itu kan banyak masukan dari ini. Kemudian juga kita dengan organisasi eksternal, ya kan, dengan kawan-kawan perlindungan anak segala macam, itu sangat memperkaya ini kita sih mengambil keputusan Bumai, sehingga dia hanya pemimpin pembelajaran namun juga sebagai sebuah pemimpin di sebuah peradaban di sekolah yang bisa memberikan contoh yang baik, tutur kata, tingkah laku, sehingga ketika kita berbicara orang. Oke Pak, menarik sekali ya Pak ya pemaparan dari Bapak. Berarti dari kasus yang Bapak paparkan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang memiliki posisi yang sama, kepentingan yang sama, benar atau salah, atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak tampilkan dalam kasus yang Bapak ceritakan tadi, Pak? Ya, Bu Maya, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita petik dari kasus-kasus yang saya tangani, bukan tangani, maksudnya saya hadapi, bahwa ada banyak cerita yang tak kita ketahui, ada banyak yang cerita yang tak kita ketahui, dan jangan pula langsung kita mengambil keputusan tanpa kita ketahui alasannya kenapa si anak berbuat seperti itu. Itu coba saya memahami pelajaran
keteladanan menjadi contoh juga itu sangat penting. Ya. Tentu kita harus menjadi uswatun hasanah kalau ingin menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Memang bukan komunikasi. Saya setiap ada hal-hal apa saya selalu panggil guru-guru saya. Ketika ada guru-guru misalnya berbuat satu miss atau kesalahan, saya tidak akan di depan orang banyak, saya panggil. Contoh keteladanan dan keterbukaan komunikasi benar. Jadi tadi Bapak sudah memaparkan ya Pak bagaimana pentingnya keterbukaan dan menjadi role model ya Pak ya bagi bawahan kita ya atau bagi orang-orang yang kita pimpin. Betul. Nah dari pemaparan Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan sekolah, adakah strategi atau langkah-langkah yang biasanya Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan dari suatu masalah? Langkah-langkah strategi Bu Maya tentu yang pertama internal kita. Internal kita memperkaya nutrisi keilmuan kita dengan selalu berdiskusi dengan orang-orang bijak, dengan orang-orang yang pintar. Dia bukan musyawarah lah, inti kuncinya sih. Satu titik kita suruh memutuskan keputusan yang berat pasti sama kita. Nah, ketika itu salah, ini kita bicara salah benar-benar. Ya kita siap. Iya. Terima resikonya kayak kan. Mungkin gitu. Oke, jadi kalau menurut Bapak tadi pentingnya membangun komunikasi yang baik ya Pak ya antar semua pihak, membangun saling kepercayaan, betul, udah gitu refleksi ya kan Pak dari apa yang sudah terjadi. Benar, gitu ya. Refleksi. Luar biasa. Oh ya, refleksi Pak, itu penting, Bu Mai. Karena setiap tindakan yang kita ambil keputusan harus ada refleksi. Benar ya? Benar pun harus kita refleksi. Jadi selama Bapak jadi pimpinan sekolah, nah tantangan masalah atau keputusan yang udah Bapak buat itu apa tantangan lah selama ini yang Bapak hadapi selama Bapak membuat keputusan? Tantangan yang pernah saya hadapi ketika saya ngambil keputusan adalah ketika saya tidak bisa mengakomodir atau ketidakpuasan satu pihak itu menjadi apa ya Pak ya jadi apa namanya ya tekanan batin lah gitu ya Pak ya sama harus saya keluarkan itu. Nah Pak ketika Bapak mendapatkan satu masalah dan harus mengambil satu keputusan biasanya Bapak langsung menyelesaikannya atau menjadwalkannya atau punya apa namanya ya, prosedur atau langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu? Saya ada dibilang prosedur secara defaultnya, enggak juga sih. Namun perlu juga nanti ke depannya saya buat. Namun saya tetap mengedepankan kita kan ketika jumpa masalah nggak bisa ujuk-ujuk langsung putuskan rumah ya kan. Pasti ini kenapa lah? Panggil dulu cerita dulu. Wali kelasnya, gurunya, BK-nya, Wakasek gitu. Ini kenapa? Si A ini kenapa? Nah, selama Bapak mengambil keputusan, adakah orang-orang atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh ada, pasti ada. Pasti ada. Orang-orang yang mempengaruhi pasti ada. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri, lumayan. Kita analogikan sebuah organisasi, sebuah ya di tata kelola negara kita ini juga kan Pak Presiden juga nggak bisa ngambil keputusan, pasti juga ada dibantu rekannya, menteri, palanya. Sama juga kita sebagai pemimpin pembelajaran misalnya di kepala sekolah, syarat baru kita create, kita olah menjadi satu keputusan. Nah, ini loh. Bismillah kan gitu. Betul. Luar biasa ya Pak, tertarik saya dengar cerita Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Mesti kita mempertimbangkan banyak hal agar keputusan yang kita ambil itu terbaik ya Pak ya, bukan hanya sepihak. Iya. Saya potong sedikit Bu Mai. Kita ini bukan akomodir sih, kita terima nih. Maksudnya belum tentu juga benar yang kita lakuin gitu loh. Balik lagi ke kita. Nah, ini tetap kita yang ngasih kan. Gitu. Nah, kita siap salah ini, siap salah. Kalau disalahkan siap, tapi paling tidak
kita sudah lakukan upaya-upaya itu, Bu Mai. Ya kan? Itu kan nggak perfect. Kita setiap mengambil keputusan pasti dari 10 pasti ada salah. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya, Bu. Dalam bincang-bincang kita ini Pak, Ya. kira-kira apalah pelajaran yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika yang Bapak bicarakan tadi Pak? Ini hal yang bisa saya ambil adalah bisa berdiskusi, maksudnya men-sharing informasi sih. Dan bahwa yang saya alami ini belum ada apa-apanya juga dibanding kawan-kawan yang lain, dibanding sosok lain gitu. Ini hanya sekelumit kecil cerita yang bisa memberikan inspirasi lah gitu, dari hal-hal kecil jadi besar, titik-titik kecil bisa menjadi. Oke, terima kasih Pak Julmi atas Sama-sama, waktu dan Maya. kesempatannya. Semoga Bapak jadi pemimpin yang Amin. Ya Allah. dibanggakan dan diharapkan Amin, insyaallah. kehadirannya Insyaallah Bu Maya juga gitu bawahannya. bisa jadi kepala sekolah. Amin. Ya, oke Pak ya, Oke. kita tutup ya Pak. Ya. Baiklah, demikianlah hasil wawancara saya dengan Pak Julmi Ardiansyah, NPD selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah Kota Kediri Tinggi. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini mempunyai manfaat bagi kita semua. Terima Amin. kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.